Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Mungkin bagi sebagian besar publik, misi penerbangan dan pendaratan ke bulan akan selalu identik dengan nama Neil Armstrong. Ya, memang benar jika Neil Armstrong beserta para awak dari misi Apollo 11 lah yang sangat terkenal karena misi penerbangan ke bulannya pada 16 hingga 24 Juli 1969. Pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi orang pertama yang mendarat di bulan, dan Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Namun yang tidak banyak diketahui publik adalah Neil Armstrong beserta awak dari Apollo 11, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins bukanlah orang pertama yang terbang ke bulan, dan Apollo 11 bukanlah misi NASA pertama yang terbang ke bulan. Misi NASA pertama kalinya yang menerbangkan manusia ke bulan adalah misi Apollo 8, di mana pada 21 hingga 27 Desember tahun 1968, ketiga astronot NASA, yaitu Frank Borman, James Lovell, dan William Andrews melakukan ekspedisi penerbangan pertama menjelajahi bulan dengan mengawaki roket Saturn V pada misi Apollo 8. Jelas misi ini tidak akan langsung ke bulan, tetapi ini adalah kesempatan pertama dalam sejarah manusia untuk memantau bagian belakang bulan. Saat itu NASA merasa gelisah dengan misi ini, karena ketika pesawat ulang-alik memasuki belakang bulan akan menghambat sinyal komunikasi antara pesawat ruang angkasa dan Houston. Artinya para astronot hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri selama periode ini. Namun ketika Apollo 8 hendak memasuki bagian belakang bulan, seorang astronot tiba-tiba terkejut dan melaporkan ke pusat kendali bahwa dia melihat titik cahaya misterius di bulan. Is it a bonfire? It might be campfires. Ada titik cahaya misterius di permukaan bulan. Apakah itu api unggun? Sekilas memang tampak mirip api unggun. Betapa menakjubkannya percakapan ini saat itu. Asal tahu saja, manusia belum pernah mendarat di bulan pada saat itu. Menurut para ahli, bulan tidak memiliki udara, karena bulan tidak memiliki atmosfer. Artinya tidak peduli apapun yang disaksikan astronot, baik cahaya atau api unggun itu seharusnya tidak ada. Namun pada saat kritis ini, koneksi antara Apollo 8 dan Houston terputus. Dan sebab terputusnya koneksi itu bukan karena pesawat ulang-alik memasuki bagian belakang bulan, tetapi karena sinyalnya tidak stabil. Bukankah kondisi tidak stabil itu sangat kebetulan? Hal ini tidak hanya mengingatkan kami pada Apollo 11. Saat itu Apollo 11 juga sedang dalam proses pendaratan di bulan, dan dalam proses pemisahan tiba-tiba terhenti selama 2 menit. Saat itu banyak orang merasa ganjil. Mengapa siaran langsung pendaratan bulan yang telah dijadwalkan itu tiba-tiba berhenti? Mungkinkah ada rahasia yang tak boleh diketahui di bulan? Namun meski insiden ini menarik banyak perhatian saat itu, NASA tidak pernah menjelaskannya selama 50 tahun terakhir ini. Tapi beberapa waktu lalu, kami menemukan jawabannya dalam sebuah buku berjudul Selected by Extraterrestrial. Penulis buku ini adalah William Miles Tompkins. Dia adalah seorang ilmuwan yang hebat. Saat itu, dia yang bertanggung jawab atas desain roket tahap ketiga dalam proyek Apollo. Bahkan ruang kontrol melingkar NASA yang kerap kita saksikan itu juga dirancang olehnya. Sekarang Tompkins mengungkapkan dengan tegas bahwa Armstrong tidak bertemu dengan pesawat luar angkasa alien ketika mendarat di bulan. Faktanya mereka bertemu dengan Starfleet raksasa. Intinya Tompkins tidak hanya asal bicara, karena dia juga menyertakan banyak bukti dalam bukunya untuk membuktikan semua itu, termasuk hilangnya video rekaman penting pada gambar pemandangan berdurasi 2 menit itu, bahkan membeberkan banyak bukti untuk membuktikan bahwa proyek Apollo bukan hanya sekedar mendarat di bulan.
Lantas, apa tujuan sebenarnya dari program Apollo? Berapa banyak lagi informasi rahasia yang diketahui penulis, dan yang terpenting adalah apa sebenarnya yang terjadi pada Armstrong dan rekannya dalam video kunci berdurasi 2 menit itu. Selanjutnya kita kilas balik sejenak ke lebih dari 80 tahun yang lalu. Saat itu, pasukan luar angkasa diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya. Serangan mendadak. Pada 24 Februari 1942, pukul 19.18 waktu setempat, sebuah radar kapal induk yang ditempatkan di Samudra Pasifik tiba-tiba mendeteksi beberapa pesawat tak dikenal sedang menuju ke California dengan kecepatan ekstrim. Karena insiden Pearl Harbor baru berlalu lebih dari 2 bulan saat itu, Kapten Mark Andrew Metzer tidak berani gegabah. Dia segera mengirim 5 jet tempur dan mengangkat telepon merah yang hanya akan digunakan pada saat tidak biasa, dan melaporkan hal tersebut ke ujung telepon lain. Lalu tak lama kemudian, sebuah perintah dari Gedung Putih mengumumkan keadaan darurat di seluruh Los Angeles. Namun anehnya, pesawat yang terdeteksi di radar hilang secara misterius saat itu. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Los Angeles. Terkait Pertempuran Los Angeles, sebelumnya juga pernah diulas mata ketiga, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi di sini. North Island Naval Air Station atau Stasiun Udara Angkatan Laut North Island. Stasiun Udara Angkatan Laut North Island adalah pangkalan industri kedirgantaraan terbesar Amerika Serikat. Ini terutama bertanggung jawab atas perawatan pesawat di kapal induk AS. Saat itu, petinggi militer Amerika tiba-tiba memindahkan Tompkins ke pangkalan ini. Saat itu Tompkins masih berpikir itu adalah hal biasa. Atasannya mungkin memintanya ke pangkalan ini untuk memperbaiki pesawat. Namun yang mengejutkannya, Laksamana Muda Rico Botta, atasannya saat itu, memintanya untuk mempelajari semua jenis pesawat, bahkan mengatur agar dia belajar di sekolah penerbangan. Menurut Tompkins, setelah memenuhi syarat sebagai pilot, dia menerbangkan hampir semua pesawat di pelataran pesawat angkatan laut, bahkan terlibat dalam beberapa proyek garda terdepan. Hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1946, Tompkins baru pensiun dengan hormat dari ketentaraan. Namun Tompkins yang saat itu baru pensiun, segera bergabung dengan Lockheed Aircraft Company, sebuah perusahaan AS yang merancang, menguji, memproduksi pesawat militer. Di antaranya yang paling terkenal adalah Skunk Works, yaitu sebuah grup yang terorganisir dan bergerak cepat, yang bekerja di tepi terkadang hanya di luar struktur organisasi. Adapun sebab mengapa disebut Skunk Works, karena ada pabrik plastik di sebelah pabrik Lockheed. Aroma yang menyengat dan tidak sedap membuat karyawan Lockheed harus memakai masker gas untuk bekerja, sehingga dijuluki sebagai Skunk Works oleh dunia luar. Tetapi jangan anggap remeh Skunk ini, karena itu adalah salah satu produsen inti jet tempur Amerika. Misalnya semasa Perang Dunia II, jet tempur P-38 yang sangat terkenal dan pesawat pengintai strategis SR-71 Blackbird selama Perang Dingin dibangun oleh perusahaan tersebut. Setelah lebih dari 4 bulan bergabung dengan perusahaan Lockheed, suatu hari atasannya tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa Wakil Presiden Douglas Aircraft Company memintanya untuk merancang model layar Endymion, dan jika dia berhasil membuatnya, dia akan mendapat bonus sebesar $3.500 AS saat itu. Tompkins yang mendengar permintaan atasannya saat itu merasa bingung. Pasalnya dia hanyalah seorang karyawan kecil. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja diminta oleh wakil presiden perusahaan lain untuk merancang sesuatu? Namun terlepas dari kejadian yang tiba-tiba itu, Tompkins tetap membuat model yang diminta. Anehnya setelah menyelesaikan rancangannya, tak disangka dia menerima pemberitahuan pekerjaan dari Douglas, memintanya untuk segera melapor ke Douglas di Santa Monica. Selain itu, direktur perusahaan semula juga mendesaknya
memintanya untuk segera ke perusahaan baru itu. Jadi setelah serangkaian peristiwa yang tidak terduga ini, Tompkins bergabung dengan wadah pemikir Douglas Aircraft Company dan mempelajari segalanya di sana. Ternyata sejak media memberitakan dia bisa membuat model secara otodidak, setiap gerak-geriknya pun diawasi ketat dan dibuatkan pengaturan khusus untuknya. Dan semua ini untuk proyek Horizon. Program rahasia Departemen Pertahanan AS. Pada tahun 1951, Tompkins yang masih bingung saat itu ke Douglas untuk melapor. Pada dasarnya, Douglas dan Lockheed adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan jet tempur untuk militer AS. Meskipun kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan swasta, tetapi mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Saking eratnya hubungan itu, terkadang meskipun Anda adalah karyawan Douglas, tapi sebenarnya tempat kerja Anda kemungkinan besar berada di Pentagon. Dan tempat kerja Tompkins saat itu mungkin juga di Pentagon. Menurut penulis, ketika dia di Douglas, dia langsung ditempatkan di DARPA, sebuah badan proyek penelitian lanjutan pertahanan. Ini adalah Departemen Pertahanan AS yang didedikasikan untuk meneliti senjata rahasia. Saat itu, atasan Tompkins mengatakan kepadanya bahwa mulai saat itu dia akan memiliki akses ke banyak informasi rahasia di tingkat Q-Access. Ternyata pemerintah AS menerapkan tingkat kerahasiaan yang berbeda, merumuskan 5 jenis hak akses, masing-masing dari level terendah confidential, secret, access L, top secret, dan akses Q yang merupakan level rahasia teratas. Level yang diperoleh Tompkins saat itu adalah level tertinggi akses Q, artinya dia memiliki hak akses atas semua level. Konon jika personel yang memiliki akses Q diculik, besar kemungkinan akan menjatuhkan Amerika Serikat. Karena para penculik dapat menggunakan hak akses mereka yang diculik untuk mengakses database rahasia Amerika Serikat. Jadi siapa saja yang mendapat akses Q akan mendapatkan tingkat pengamanan khusus. Menurut data terbaru, personel yang mendapatkan akses Q mencapai lebih dari 92.000 orang pada tahun 2021. Pada tahun 1956, Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Arthur Gilbert Trudeau mengusulkan sebuah program yang disebut Proyek Horizon, dan proyek ini sekarang telah diakui oleh pemerintah AS. Jadi mungkin kita masih dapat menelusurinya secara online. Singkatnya, tujuan dari proyek tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dari permukaan bumi terhadap ancaman luar angkasa. Ternyata sejak Amerika Serikat menemukan keberadaan alien, mereka selalu mempertimbangkan jika alien memiliki niat buruk, bagaimana dengan nasib bumi selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, apalagi yang bisa kita lakukan jika alien berencana menyerang bumi, maka penduduk bumi tidak akan menang melawannya. Ya, benar awalnya. Amerika Serikat juga berpikir demikian. Karena itulah sejak awal, mereka tidak pernah ingin mengalahkan alien. Sebenarnya mereka hanya ingin mengulur waktu agar tokoh kunci mundur saat krisis tiba. Namun terkait ini penulis tidak menjabarkannya secara rinci. Tapi ada yang berpikir, mungkin saja fasilitas tersembunyi seperti pangkalan bawah tanah. Agar proyek Horizon berjalan lancar, Angkatan Darat AS akan membagi program tersebut menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah mendirikan pangkalan di bulan dan Mars. Tahap kedua adalah memperluas basisnya ke planet lain di tata surya. Tahap ketiga adalah meninggalkan tata surya, pindah ke Centaurus yang berjarak 4,5 tahun cahaya dari bumi. Ini adalah jarak bintang terdekat dengan bumi, dan Tompkins adalah tokoh sentral yang bertanggung jawab atas tahap pertama. Pangkalan 2.000 orang. Pada tahun 1956, sebuah pangkalan bawah tanah rahasia di Nevada, Amerika Serikat selesai dibangun. Dibangun sedalam 30 meter di bawah tanah dan dibagi menjadi 11 lantai. Konon setiap lantai memiliki fungsi yang berbeda.
Ada lantai yang meneliti bioteknologi terbaru, ada yang meneliti senjata rahasia, dan tentunya juga termasuk meneliti sosok alien. Proyek Horizon tempat penulis berada juga dilakukan di gedung ini. Pada saat itu untuk mendukung proyek Horizon, Amerika Serikat segera mengalokasikan $6 miliar AS. Rencananya, 12 astronot akan dikirim ke bulan pada Desember 1966. Dan misi mereka adalah menjadi penghuni pertama di bulan dan membuat lebih banyak persiapan untuk misi selanjutnya. Karena biaya peluncuran setiap misi sangat tinggi, dan Amerika Serikat berharap rencana tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Jadi, para ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut harus memaksimalkan manfaat dari setiap urusan pemerintahan, dan penulis adalah insinyur yang bertanggung jawab dalam perencanaan ini. Dalam buku ini, Tompkins berkata dengan bangga, "Percayakah Anda bahwa rencana ini dibuat 13 tahun sebelum Armstrong mendarat di bulan? Tidak hanya itu, kami bahkan belum memiliki teknologi ini saat itu. Sebenarnya proyek Apollo saat itu hanyalah salah satu proyek dari proyek Horizon. Dari awal hingga akhir, tujuan dari misi kami bukan menancapkan bendera dan mengambil segenggam tanah di bulan sesederhana itu. Apa yang sebenarnya ingin kami lakukan adalah menjadikan bulan sebagai koloni. Tetapi kemudian kami menemukan bahwa bulan bukan lagi milik kami. Bulan bukan milik kita." Kita kilas balik lagi ke 21 Desember 1968, pukul 8.30 malam. Saat itu, Tompkins sedang mengusulkan kepada Laksamana Bob Shelton tentang garis-garis besar awal dari rencana misi perang ruang angkasa. Tiba-tiba, Sekretaris Tompkins dengan tegang bergegas ke ruang pertemuan. Ternyata dalam proses orbit Apollo 8 mengitari bulan saat itu, para astronot melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Mereka melihat setitik cahaya aneh di permukaan bulan. There's a strange light down there. Is it a bonfire? It might be campfires. Apakah itu api unggun? Memang mirip seperti api unggun. Menurut penulis, sebab mengapa percakapan itu tiba-tiba terputus, karena para astronot kemudian memastikan bahwa titik cahaya di permukaan bulan itu bukanlah api unggun, melainkan kota. Tompkins yang diberitahu saat itu langsung ke Los Angeles di salah satu dari puluhan area terbatas keamanan untuk menghadiri pertemuan darurat. Dalam pertemuan tersebut, atasannya dengan sangat kesal dan mencaci makinya. Ternyata alien sudah mendarat di bulan. Apakah kalian percaya? Orang pertama yang mendarat di bulan bukanlah kami atau orang Rusia, tetapi alien. Mereka bahkan bukan dari galaksi kita. Sebagai informasi, selama pencarian informasi ini, kami bahkan melihat peta kota segitiga besar yang diambil oleh Apollo 8 di situs web resmi NASA. Mungkin inilah gambar yang dilihat para astronot di awal video. Jadi setelah Apollo 8 memastikan ada alien di bulan, NASA mengadakan serangkaian pertemuan dan akhirnya memutuskan bahwa program Apollo akan berjalan seperti biasa. Tetapi mereka tidak menyangka NASA mendapat peringatan dari alien setelah keputusan ini. Peringatan alien. Pada 20 Juli 1969, setelah 3 hari penerbangan, Armstrong dan timnya akhirnya bersiap untuk mendarat di bulan. Konon setidaknya 600 juta orang di seluruh dunia menyaksikan momen bersejarah ini di depan TV. Namun ketika masyarakat dunia memperhatikan siaran langsung, pemandangan di layar TV tiba-tiba terputus. Saat itu, banyak orang mengira ini adalah pendaratan bulan pertama dalam sejarah manusia, dan wajar saja sinyalnya tidak stabil. Tetapi Tompkins mengatakan bahwa sebab terputusnya pemandangan atas pendaratan Apollo di bulan karena Armstrong dan rekannya melihat sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar di bulan. Saat itu Armstrong yang tidak tahu bahwa ada alien di bulan bahkan berseru kaget melihat begitu banyak pesawat luar angkasa di bulan. Ternyata selama ini mereka selalu mengawasi kita dari bulan.
Dan ternyata meski NASA sudah tahu ada alien di bulan, namun mereka tidak memberitahu Armstrong dan astronot lainnya. Bahkan Amerika Serikat memilih tempat yang menurut mereka kecil kemungkinannya untuk bertemu alien. Tapi siapa sangka, alien ternyata menerbangkan pesawat ruang angkasa mereka dan terbang di samping Apollo 11, sehingga pendaratan di bulan terpaksa harus dihentikan, bukan hanya karena pertemuan dengan alien selama pendaratan di bulan. Menurut Tompkins, setelah modul bulan mendarat, Armstrong pernah melihat 6 pesawat ruang angkasa raksasa di sekitar kawah besar. Armstrong segera mendekat untuk melihat lebih jelas dan mengabadikan foto itu dengan kameranya. Dan oleh CIA kemudian diklasifikasikan sebagai top secret. Mungkin itulah sebabnya mengapa Armstrong dan rekannya tampak cemberut pada konferensi pers, karena mereka telah menyaksikan langsung alien di bulan, namun harus menyembunyikannya dari publik. Setelah Armstrong mengambil foto ini, tak disangka alien menyampaikan peringatan kepada Armstrong dan astronot lainnya melalui metode khusus untuk segera menyelesaikan misi mereka dan segera kembali ke bumi dan jangan pernah kembali lagi. Setelah alien mengeluarkan peringatan itu, NASA terpaksa harus menghentikan misi lanjutannya ke bulan. Dan setelah tutup mulut selama 46 tahun, penulis akhirnya bersikeras menulisnya menjadi buku pada masa senjanya di usia 92 tahun, mengungkapkan pemandangan menakjubkan yang disaksikan Armstrong dan astronot lainnya saat itu, karena menurutnya seluruh penduduk bumi berhak mengetahui fakta sebenarnya tentang pendaratan di bulan. Terakhir, coba sesekali menengadahkan kepala melihat ke atas. Lihatlah bulan yang besar dan bulat itu. Siapa tahu tanpa sengaja akan melihat sesuatu yang tak terduga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.